Karena kalau kita hari ini siapa sih Pak yang datang? Lu datang dengan hard sales ke gua, siapa lu gitu? Ya cuma kan kembali bahwa negara ini punya aturan, punya regulasi. Ketika regulasinya disiapin ya, kita hari ini diterbitkan, besok kita masukin deh. Sudah siap. Udah siap. Secara teknologi berarti kita udah siap Pak. juga Karena ya, Pak? dia udah main di China-nya udah main, di negara lain mereka udah main. Saya kerja fun, jadi saya nggak ada sesuatu kerja yang serius melulu yang baik buat kita jadi cepat tua dan cepat segala sesuatunya. Jadi saya buat fun. Okay. Apalagi nih Pak pentokin, ya biar berasa. Kalau nggak sampai mentok kan nggak berasa. Oke. Kadang-kadang udah sampai ujung cuma belum mentok. Oke. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Pada kali ini di CEO Talk kali ini kita akan mendapatkan inspirasi dan juga sharing pengalaman dan tips dari leaders dan juga legend di otomotif, Pak Hari Kamora. Selamat pagi Pak Hari. Pagi. Luar biasa Pak Hari. Luar Senang sekali biasa. bisa ketemu Bapak nih, dan juga waktu Bapak yang sangat berharga bisa tampil di CEO Talk kita bersama Degree Sendiri Internasional. Pak Hari boleh cerita sedikit ya? Pengalaman Bapak bekerja secara profesional di otomotif Pak? Boleh Oke, Pak Hari? baik. Selamat pagi peserta CEO Talk. Mantap. Saya Hari Kamora, senang bisa berbagi di kesempatan yang baik ini. Oke, saya bersyukur karena saya berada di kolam saya ini, yaitu di sales. Wow, kolam ya? Kolam sales. Kolam. Karena memang saya bisa mengeksplor kolam ini ketika usia 19 tahun, Pak. Wah, mulai kerja 19 ya, tahun. Tahun 84 waktu itu 84 nyambil kuliah. Dan kenapa saya bilang kolam? Ya karena memang saya berada di kolam yang sesuai dengan passion saya, keinginan saya curahkan, saya tumpahkan semua di situ. Di sales. Di Jadi sales. Pak Hari merasa kolamnya atau tempatnya itu adalah pekerjaan sales ya Pak? Iya, kolam saya, profesi saya ya sales. Dan itu beginner dari Astra, Pak. Oke. Alhamdulillah, thanks Astra yang sudah memberikan kesempatan kepada saya berkiprah di sana almost 37 tahun. 37 Yes, tahun teman-teman, luar iya. biasa ya. Jadi Dan- kita akan mendapatkan tips dari pakarnya nih kawan-kawan. Ya, 30 tahun itu saya lalui dari ya kalau kita bicara karir ya benar-benar dari salesman, terus saya supervisor, kepala cabang, kepala wilayah. Nah, periode itu saya di Daihatsu Sales Operation. Wow. Almost 30 tahun. 30 tahun di Ya. Daihatsu. Dan Mengembangkan Daihatsu-nya dong ya? Iya, ikut terlibat di sana dan apa namanya? Sekaligus ya keliling Indonesia lah ya. Jadi terima kasih banget dalam kita mengerjakan pekerjaan ini sehingga kita kenal nationwide Indonesia. Oh. Jadi Udah putar-putar dong. wow, Semuanya ya dari Wow. Sabang sampai Merauke. yes, Indonesia is beautiful banget dan bukan katanya tapi karena saya merasakan langsung. Yes. Pak, karir di profesional. Tadi Ya. kan dari sales, supervisor, sama kepala cabang mungkin ya. Yes. Yang posisi terakhir apa nih Pak? Boleh tahu di Ya, Daihatsu? begitu saya 2013 terakhir saya kepala wilayah Jabodetabek di Daihatsu, and then dapat tugas untuk ke Isuzu Sales Operation. Isuzu Sales Operation. Di sana ngembangin secara nationwide, saya sebagai COO di sana. Chief Operation Chief, Officer ya Pak? yes. Wow. Dan dua hal yang menarik nih. 30 tahun ngurusin passenger Passenger kan? Kita tahu Daihatsu passenger, ada komersialnya little bit yaitu pickup box dan angkotnya mungkin. Tapi di Isuzu murni itu kita juga majornya adalah
komersial. Komersial. Iya. Jadi passenger dan komersial udah dipegang ya, Pak? Iya, alhamdulillah. Karena memang ini sesuatu yang menarik gitu loh. Menarik ya? Ketika kita dari passenger tiba-tiba move to komersial, wow. Tapi satu hal yang saya lihat di komersial itu kita sebagai seorang sales dari segmented banget. Segmented. Iya. Karakter customernya beda. Iya. Gitu ya. Kalau passenger ini kan spreading banget ya. Spreading banget sehingga ya dua-dua punya daya tarik yang Beda-beda ya. Beda-beda dan menyenangkan. Oke, luar biasa. Pak, sekarang posisi Bapak apa sekarang? Sekarang Bekerja di mana? saya di Wuling ya, SGMW Indonesia ya. Dari Wuling mobil Motors. Jepang ke mobil China Mobil gitu. China. Ya, Memanage Wuling. Posisinya apa nih, Pak? Boleh tahu? hari ini sales director and network ya. Wow. Jadi- Teman-teman, luar biasa ya. Kita ketemu jenderalnya, salah satu jenderal dari Wuling nih. Pak Harkam sebagai Sales and Operation Director dari Wuling Motors ya, Pak? Yes. Luar biasa. Boleh cerita mengenai kenapa mau pindah ke Wuling? Dari Daihatsu, Isuzu gitu ya. Kenapa nih Pak Harkam? Boleh cerita ke kita? Ya, sebenarnya life is challenge menurut saya. Life is challenge. Life is challenge. Hidup itu juga suatu ibadah, Pak. Ibadah Buat dan saya, tantangan juga tantangan bahasanya ya. sekaligus. Saya harus katakan bahwa ketika saya masuk Astra, saya sadar banget, Pak, bahwa saya berada di Chinese community yang di saat Om William memberikan kesempatan ya kepada semua orang Indonesia untuk bekerja di Astra gitu. Salah satunya saya. Nah, 37 tahun saya belajar di sana, luar biasa, Pak. Banyak hal positif yang saya direct saya bisa dapat. Culture kerja, etos kerja, dan semua saya tinggal ya copy paste aja deh. Yang bagus-bagus gua ambil deh. Gitu. Ya, buat saya ya ini kesempatan untuk saya mengadopt apa yang saya yakini untuk menjadi seorang sales ya. Itulah belajarnya itu di Astra luar biasa, Pak. Oke. That's why begitu saya 37 tahun ya dapat sertifikat selesai di Chinese community Dari sales sampai COO. iya. Terus begitu di akhir 2020 saya dilamar Wuling gitu loh, Pak. Dilamar. Iya. Saya dilamar Wuling kayaknya dream come true gitu loh. Kalau kemarin saya berada di komunitas Chinese, hari ini saya masuk ke sarangnya, Pak. Sarang Chinese. Iya, ke sarangnya kan ini kan jelas produk China. Benar-benar. Yang organize ini dari mulai press deal sampai di level manager aja banyak expert dari sana langsung, Pak, direct. Ya kan? Dan saya menyadari banget atau kita realize bahwa kalau kita bicara China hari ini, Pak, Yes. ya pasti ya ujungnya wow gitu loh. Kenapa? Ya kita bicara kota-kota yang ada di Cina. Kayak ajaib gitu loh. 10 tahun yang lalu belum ada apa-apa, hari ini udah apa-apa. Benar. Nah, produk Cina, kita bilang di teknologi apa segala macam, kita hanya bilang wow and wow gitu. Iya kan? Benar. Terus about kinerja mereka gitu ya. Sehingga saya putuskan bekerja di gitu ya? Kenapa nggak ambil tantangan itu ya? kenapa gitu? Saya masuk ke sarangnya deh. Bener sih, Pak, begitu saya masuk ke dalamnya, wow tadi terjawab bahwa ya kenapa bisa mereka sampai seperti itu, memang etos kerjanya lebih dari apa yang saya pernah tahu deh. Siap. Tapi ini menjadi suatu tantangan baru dalam kehidupan. Pasti. Dan juga passionnya masih di sana. Pasti, di bagian Pak. sales juga Pasti. Untuk menggempur dan membuktikan mengenai Wuling ya. Iya. Siap. Jadi relate banget dengan saya, Pak. Walaupun saya ditempa oleh Astra seperti itu, begitu ketemu dengan apa yang hari ini ada di Wuling, ya jujur sih, saya harus katakan saya ngejar. Karena bicara speed mereka, waduh, seakan-akan kalau saya lihat tuh looking forward never looking back, Pak. Maju terus. Waduh. Luar kayak biasa. turbo gitu ya. Waduh. Pak Harkam, oke. Pak, boleh sekarang kan gini, Pak. Kondisi pasar otomotif di Indonesia itu kan sekarang terjadi impact dari COVID. Yes. Kita mengalami krisis di otomotif gitu ya, Pak. Menurut Pak Hari Kamora sebagai pakar di otomotif,
Gimana kondisi ke depan dari setelah pandemi ini, Pak? Yes. Boleh tahu dong pandangannya? Ya, kita sama-sama prihatin yang tentang COVID ini, not only Indonesia, Iya. all over the world Yes. mengalami ini semua. Dan Semuanya. rasanya kita, kalau saya katakan kita beruntung karena katanya sih siklus ini kan 100 tahun sekali. Iya. Jadi kita yang hari ini ya sempat ngalamin COVID itu menurut saya amazing. Pembelajaran juga gitu ya. Karena ya kita baca dari literatur yang ada, katanya 100 tahun sebelumnya itu memang ada. Dan pandemi. kita yang hari ini ada, ya kita ikut menikmatinya dan bagaimana menyikapinya. Seperti apa yang disarankan oleh WHO maupun pemerintah kita sendiri. Siap. Ya pada akhirnya kita berdampingan dengan COVID kok hari ini. Siap. Cuman protokolnya yang mau nggak mau ya harus kita Harus ditingkatkan. jalani. dijalankan. Nah, adapun tentang market otomotif, Ya. kita mundur deh 30 tahun ke belakang. Indonesia pernah ngalamin up and down ya. Kalau saya mengatakan bahwa Indonesia ini negara berkembang. Di balik kata negara berkembang ya up and down pasti. Pasti. Ya kita masih tergantung dengan negara-negara lain dan mengakibatkan perekonomian Indonesia itu ya pasti up and down. Benar juga ya. Nah, dalam skala besar yang saya pernah alami itu di 1998 deh. 98 pernah ngalami juga. Oh ya, itu luar krisis biasa. yang luar biasa itu ya. Tapi karena itu lokal Indonesia, ya memang parah banget, hampir chaos lah. Chaos ya. Ya. Gitu ya. Tapi bisa bangkit juga. Pada akhirnya. Bisa bangkit ya. Iya, Bangkit dan kita ya. dan itu yang kata yang saya baca, Indonesia itu uang yang ada yang beredar itu cuma sepertiga, karena uang yang di balik bantal itu katanya 2/3-nya, sehingga recovery-nya cepet banget. Gitu Yang ya. nggak sampai setahun ya balik. Dan Balik ya. sempat kita di otomotif waktu itu kekurangan barang kan. Oh Karena iya. kita Pas recovery-nya itu iya, ya. recovery-nya juga telat ya. Itu kita banget lah. Baik. Nah begitu 2008 pun sama, krisis juga ya kan, dan cuma tidak sebesar 98. Dan tetap para pakar boleh ngomong apa segala macam, tapi kan tetap pengusaha, industriawan pasti mikirnya ya yang terbaik Buat Indonesia. buat mereka dan buat Indonesia. Tapi pada akhirnya juga kita ngalamin sempat shortage juga barang. Jadi recovery-nya itu one day bisa Cepat ya, cepat speed-nya ya. Iya. Nah, Kalau yang sekarang ini karena memang global dan ya, health problem Iya. gitu ya. kalau yang lalu lokal lah ya, kalau ini kan kita lihat keterkaitan kita dengan dunia luar tuh jelas. Kita boleh buat produk, buat barang, tapi bawa bahan mentahnya apa segala macam itu sangat tergantung dari negara luar. Negara luar juga sangat mereka lagi ngalamin masalah seperti COVID ini juga. Jadi wah, rentetnya panjang sekali. Tapi sebenarnya dalam era COVID ini pun kita ngalami beberapa situasi, Pak. Ya kita ambil Jakarta deh. Iya. Begitu kemarin PSBB yang pertama itu, waduh, kita lockdown di rumah tuh 3 bulan, otomatis Pak. Otomatis berhenti juga. Market Stop terkoreksi. juga. Oh, oke. Begitu dilepas, ada PSBB apa namanya itu? Transisi. Transisi, ya mulai nih wah, bergerak. Kita lihat dari data penjualannya bergerak. Mulai bergerak, naik, tiba-tiba handbrake Pak. Yang baru-baru ini ya. Iya, handbrake ya, otomatis juga? kaget Pak. Nggak hanya di industri kita, ya kita bursa efek aja tuh ngaruh Pak, langsung merah tuh. Ya Indonesia tuh ya seperti itu. Nah begitu transisi lagi, nah sampai dengan hari ini kita lihat bahwa memang ya belum recovery seperti keadaan normal. Tapi dari bulan ke bulan sustain lah kenaikannya. Selalu growing. Growing. Dan Bapak believe bahwa kita pasti bisa kembali, bahkan lebih growing dan lebih tangguh gitu Pak. Iya. Pasar otomotif kita. Betul. Menurut Gaikindo lah ya, atau dari sumber yang saya bisa baca ya tahun depan market akan berkisar di 700-800 ribuan. 800 ribu. Ya di mana sebelumnya kan kita udah tembus di 1 jutaan. Jadi terkoreksi 30% lah. Dianggap tahun depan ini. Ya udah, kita kan mesti punya patokan, kita mesti punya arah. Kita jalankan. Kita pegang berdasarkan apa yang kita yakinin, ya kita coba deploy ke bawah, kita setting sehingga kita mau seperti apa. Itu spirit dari seorang Pak Hari Kamora ya, dan kita sudah mendapatkan juga pandangan bagaimana industri otomotif. That is Wuling. That's Wuling also. Luar biasa ya produk Wuling. Nah Pak, sekarang mengenai Wuling sendiri nih, kalau boleh cerita.
Boleh cerita dong di kita. Kan mungkin pelanggan ada bertanya, "Wih, kalau saya mau servisnya di mana ya untuk ini ya? Gimana nih kalau saya mau servis si Wulingnya misalnya?" Pak Hari Ini bisa menarik jawab nih, nggak? karena Pak Hari di bisa jawab nggak nih sekarang sebagai jenderal dari Wuling nih? Iya. Untuk pelanggan jangan khawatir lagi beli Wuling misalnya. Iya. Gimana Pak? Tapi Pak Hendra menanyakan ini menurut saya sama dengan saya sesungguhnya, saya sebagai orang sales Pak. Oh oke. Sama Pak. Sama Saya ya maksudnya gini, saya sebagai salesman yang di depan tuh harusnya orang servis Pak. Gitu. Dan saya sebagai penjual, dari mulai saya salesman, saya memang jual mobil. Baik. Tapi saya lebih banyak cerita lo pakai mobil ini aman karena bla 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 bla. Anda bertanya begitu, ya otomatis ini memang kerjaan saya. Mendarah Pasti daging. diberesin ya? Pasti Pak, karena Pasti. ya jujur saya bilang, dan ini diperkuat ketika saya di komersial Pak. Di komersial kita nggak bisa dagang mobil begitu saja. Yang kita After dagang, sale. iya yang kita jual itu adalah apa namanya, modal kerja, investasi. Pelayanan juga ya. Investasi kan, orang beli truk itu bukan untuk dibawa pakai jalan-jalan, mobil cari duit. Bener. Karena mobil cari duit, ya dia mesti mikir mobil gua gimana caranya bisa running well. Ya kalau bisa 1 kali 24 jam. Iya. Oh, ada perbaikan pasti. Pasti. Dan ketika diperbaiki, semua apa yang mendukung terhadap mobil itu harus ada. Dan waktunya mesti jelas, karena mobil cari duit. Setuju. Nah, passenger sama Pak. Sama. Iya. Dan itu drive yang Bapak bawa Bu. Iya, pasti selalu ya? saya kalau jual, kalau ketemu orang, mau retail, mau fleet, saya pasti masuk ke area salesnya Pak. Saya bicara after sales, karena inilah sebetulnya yang sadar tidak sadar, ya, customer tuh kita bangkitkan. Lo beli mobil tuh apanya sih? Gitu. Nah, begitu kita masuk ke sana, malah itu banyak yang mereka tertarik, karena banyak yang mereka nggak tahu. Nah, that's why di Wuling itu menjadi spirit saya ketika saya join, itu poin pertama yang saya kejar di internal kami. Kalau boleh tahu, orang menemukan dealer Wuling sekarang ini apakah sulit? Masih sulit kah? Atau bagaimana Pak Hari? Kalau sampai sekarang? Oke, saya harus katakan begini Pak Andre, bahwa Wuling hadir di Indonesia itu luar biasa. Luar biasa. Starting dari investasi yang luar biasa, dia bangun pabrik di area yang hanya harus saya katakan ya 60 hektar. Bukan hanya ya Pak. Terus dan di dalam 60 hektar itu mereka mendevelop semua ada di sana, termasuk vendor-vendornya. Semua Pak. Semua. Wow. Dengan prinsip cost leadership tadi, bahwa mereka bisa bikin mobil yang worth it dan harganya value for money. Dan Sangat sangat kompetitif di market. Berkaitan dengan itu, otomatis Pak, persiapan untuk after sales dari suku cadang segala macam ya pasti udah ada di sana semua. Sudah ada. Udah nggak mungkin kan mereka hanya bikin mobil nggak bikin spare partnya. Ya pasti mereka cover itu dengan baik. Nah, dari situ kita lihat lagi bahwa agresivitas Pak. Dalam 3 tahun, menurut saya mungkin ini mesti dicek Pak. 3 tahun otomotif industri di Indonesia ini dikagetkan dengan hadirnya Wuling, mereka sudah bisa cover 120 outlet. Wow, hanya 3 tahun? 3 tahun? 120 outlet? Yes. Sudah ada di Indonesia? Sudah. Wow. Dari Sabang sampai Merauke Yes. Pak? Luar biasa. Iya, terujung Aceh aja kita punya kok. Nah, memang untuk timur kita baru berhenti sampai di Maluku Utara, dan kita akan ekspansi. Ekspansi di sana Pasti Pak, karena Indonesia ini kan Sabang sampai Merauke nih ceritanya. Nusantara kita ya. Kita akan ke depan ya pasti sampai ke Papua. Pasti. Nah, jadi kalau Bapak tadi nanyakan menemukan outlet Wuling, ya hari ini saya katakan hampir sudah di semua provinsi, dan kita udah ke depan kita akan masuk ke kabupaten dan seterusnya. Wow, teman-teman, berarti kita bisa lihat ya bagaimana merek Wuling, komitmennya dan agresivitasnya. Tadi kita lihat komitmennya, ada pabrik tadi ya Pak ya? Pabrik pasti. Pabrik 60 hektar dan investasi yang luar biasa juga ya Pak di sana. Ya. Terus kita melihat juga dalam hal ini terkait dengan network dalam waktu 3 tahun. Berapa tadi Pak? 120. 120. Berarti saya bisa bilang bahkan salah satu merek yang top 5 punya dealer terbanyak di Indonesia, jangan-jangan. Kita bisa sampaikan gitu? Ya,
mungkin dicek dulu ya. Dicek Tapi dulu. ya pasti kalau agresifnya mungkin Luar iya Pak. biasa. Agresifnya luar biasa. Siap, setuju Pak untuk itu. Nah, Pak terkait dengan Wuling sendiri nih, kalau saya boleh tahu, apa visi Bapak untuk pencapaian di Indonesia? Oke. Sehingga masyarakat dan pelanggan kita tahu nih, dari jenderalnya langsung, dari director Wuling, apa visinya buat pelanggan di Indonesia dan mau dicapai apa sih Wuling di Indonesia Pak? Kalau Oke. boleh tahu. Jadi kalau Anda nanya visi Wuling, yang pasti kalau kita lihat dari mobil yang diproduksi ya Pak ya. Mobil yang diproduksi Wuling itu hari ini mostly berada di bracket target market customer yang paling gede Pak. Oke. Jadi mau buat masyarakat Indonesia gitu iya, ya? Oke. bagaimana kita bisa serve masyarakat Indonesia yang di kategori ini yang paling banyak. Paling banyak. Oke. Jadi produknya disiapkan untuk masyarakat Indonesia. Iya, karena kita lihat ya, kita hari ini kalau Bapak lihat di total market bahwa kita di MPV, low and high, di SUV. Ya itu market yang paling besar di gitu. pasar otomotif. Nah, kita memang juga kompetisinya luar biasa Pak di sana. Tapi nggak takut ya? Enggak lah. Ya kan ini kan Sales gitu ya. Ya kita ya tadi kan kalau menurut saya ya khususnya pribadi saya dan ini saya lagi tularkan ke teman-teman bahwa sales is target, sales is competition. That's it. Target and competition nanti kita akan bahas. Iya, Artinya next apa kita itu bahas. ya? Yes. Nah, jadi kalau Bapak tanyakan bagaimana Wuling ke depan, visi misinya, ya bagaimana juga kita tahu Pak, customer itu ke depan semakin rasional Pak. Semakin rasional. Demanding. Iya, dan Wuling coba provide itu. Contoh ya, nyata banget nih. Benar, boleh Pak. Kok Wuling bisa bikin mobil harganya segitu gitu? Saya nggak bisa Teknologi bilang luar biasa. murah gitu ya. Dan saya lagi pakai Wuling juga nih. Ya tadi saya bilang konsep mereka membuat mobil itu ya cost leadership, semua di satu tempat di 60 hektar itu. Baik. Yang pasti reduce cost di delivery itu udah kecil sekali Pak. Nah, mereka juga coba membuat customer Wuling itu happening terus karena apa? Belum tentu ada di mobil lain. Di Convero pertama keluar, sehal yang kecil saja mereka perhatikan kok. Oke. Bahwa orang Indonesia suka main handphone, mesti chargernya mesti cepat. Lah di semua tempat duduk ada chargernya. Itu contoh kecil yang menjadi pembicaraan gitu loh. Dan dipikirkan buat pasar Indonesia gitu ya, Pak, buat customer. Iya, Wuling mikirin itu. Mikirin itu ya. Nah, begitu juga about Almas, Launching ya. Begitu dia kenalkan yang namanya voice comment. Wah. Berbahasa Indonesia pula lagi. Bukan Inggris. Bukan. Bahasa Indonesia. Iya. Saya masuk kan belakangan ya. Begitu saya tahu, saya coba, ya saya tanya sama orang cungkoknya. Lu bisa buat nggak? Karena Indonesia ini variatif banget sukunya, bahasanya. Kalau misalnya ada yang bisa bahasa Jawa, bahasa saya berpikirnya bahasa Indonesia ya bisa, kenapa bahasa Sunda nggak bisa atau bahasa Jawa nggak bisa gitu. Luar biasa ya. Secara teknologi dan juga produk yang untuk pelanggan berarti ya Pak. Betul. Pak boleh cerita dong, 3 tahun ini apa saja yang sudah dicapai Wuling di market Indonesia? Ya, yang pasti Pak, kalau kita bicara penetrasi market ya, dia bisa dalam 3 tahun itu come into top 10 automotive industry Indonesia. Top 10? Yes. Wow. Wholesale and retail sales ya, kita bisa lihat itu dalam waktu 3 tahun. Dan banyak award secara produk yang mereka bisa terima, yang mereka terima itu proof banget. Gitu. Dan saya amazed banget 2020 kalau kita bisa bilang ya itu sesuatu yang abnormal tapi 2019 mereka tembus sebulan 2000. Sebulan 2000. Totally 20.000. Luar biasa. Itu yang dia bilang, wow, artinya Wuling ini udah terima Pak di masyarakat Indonesia. Mereka udah welcome. Mantap. Ya, anekdot mengatakan, wah produk Cina bla bla bla, kita realize lah itu masa lalu yang nggak bisa kita counter dengan, oh bukan gitu, enggak. Kita buktikan. Lu cobain, please experience, lu punya pengalaman untuk itu ya. totally different Untuk kita
cobain customer experience drivingnya juga beda. Wah, ini yang salah satu counter action kita, Pak, bahwa saya katakan gini, Wuling itu produk bagus. Oke, bukan karena kerja di Wuling nih. Bukan, Pak, bukan. Saya dimanapun saya berada, saya termasuk orang yang sangat objektif, rasional dan objektif melihat satu produk. Oke. Bahwa ciptaan manusia udah pasti banyak ada kurangnya. Tuhan aja punya pasti kurang kok. Nah, ini yang namanya ciptaan manusia, tapi bagaimana kita mengeliminate itu? Nah, tapi kita nggak bisa cuma bilang Wuling bagus, Wuling bagus, Wuling bagus. Orang bilang lu ngomong doang. That's why gua jawab, you must have experience with Wuling. Oke. Ya, salah satu strategi kita adalah test drive, kita banyakin, Pak. Ya. Jadi di semua outlet kita test drive itu tersedia all varian. Oke. Jadi customer kalau mau coba produk Wuling datang ke outlet. Datang atau ya telepon aja, Pak, kita samperin. Oke. Jadi home test drive juga ada. Ada. Oke. Home test drive ada semua, dan memang kita rasio keberhasilan ketika orang nyoba itu tinggi, Pak. Ya, mereka coba, ya memang beda. Beda ya untuk lihat itu ya. Betul. Belum lagi kalau kita mau ya sedikit agak dalam kita explore secara lebih detail ya, Pak ya. Dimensi lah apa segala macam ya. Boleh dicoba lah ya. Boleh dicoba. Saya salah satu yang diyakinkan untuk beli Wuling juga, teman-teman ya. Oke. Terima kasih loh Pak Harkam untuk Dan amaze-nya saya kan baru. Iya, siap. Saya tuh kan memang temennya banyak ya. Saya bertetangga aja close lah with, udah 37 tahun. Iya. Dan memang orang sales kan begitu, Pak, prinsipnya. 1000 kawan tuh kurang gitu kan. Waduh. Iya, satu musuh kayaknya banyak banget. Karena kita nih penjual gitu kan. Nah, ketika saya di Wuling, saya dikasih pakai mobil yang namanya Almas. Ya, kebenaran dari keluarga sendiri dan dari tetangga saya sendiri, hari ini mereka udah pada beli. Oke. Dengan cara apa? Wah, ini mobilnya, Bang. Iya. Boleh coba aja. Nah, kemudian dia sama anaknya, voice comment dia pakai, ya anaknya pada bilang, wah lucu bla bla. Oke lah. Itu gimmick yang mungkin ekstra dari Wuling. Tapi ketika dia coba, gila, gue gak nyangka nih mobil nyaman banget. Dia bilang SUV rasa sedan. Lo lebay juga lo. Benar, dia bilang. Ya, sehingga keluarga saya pada beli, ada tetangga saya juga pada beli. As simple as that, Pak. Saya nggak perlu ngecap banyak tentang produknya, ya driving experience itu menentukan hal tersebut. Oke. Pak, sekarang pertanyaan di kepala teman-teman juga mungkin ya yang terjadi saat mobil Wuling. Sekarang ini kan yang terjadi, kadang-kadang merek-merek nih banyak kabur dari Indonesia. Hengkang gitu, Pak. Dan mereka, mobil itu kan investasi. Beli mobil itu kendaraan yang ratusan juta, investasi. Ada kekhawatiran di pikiran dari pelanggan, mungkin bilang gini, Wuling berapa lama bertahan? Ya. Atau gimana, Pak, jawabnya, Pak, akan hal itu misalnya? Bicara eksistensi ke depan ya. Eksistensinya nih, gitu biar kita yakinkan. Ya. Tim kita dan teman-teman kita juga nih semua di sini, Pak. Gimana, Pak? Ya, kebenaran saya baru dan saya coba pelajari Wuling secara total. Mereka tuh akan jadi pemain dunia, Pak. Ceritanya begitu. Kalau saya dapat ya, pemain dunia ya. Iya, karena world class player. Karena gini, di China-nya sendiri mereka udah always number one. That's it. Number one? Iya. Di China? Iya. Oke. Nah, mereka jualan udah, kalau secara angka bisa Anda lihat deh. Sehingga mereka itu udah pasti, Pak, kalau industri mobil sekelas itu, dan seperti saya kenal di merek-merek Jepang, mereka yang sudah besar, mereka udah pasti all out, Pak. Nah, ini yang terjadi di Wuling hari ini. Mereka all out dan mereka ekspansi. Sudah ke 47 negara kan? Iya. Betul kan? Betul. Nah, sudah ke 47 negara. Lah pertanyaannya, apakah dia akan surut di Indonesia? Ya, pasti tidak. Ya, bukan coba-coba lah. Indonesia bukan coba. Bahkan kita tahu dia bangun pabrik 60 hektar dengan tanah 60 hektar. Itu merupakan base export from Indonesia to Asia Tenggara. Kita udah mulai ke Brunei, ke Filipina. Kita udah mulai ekspor. Jadi dari Indonesia ke dunia, ke ASEAN juga. Iya. Nah, ini yang memang saya juga minta supaya ini diberitakan, dikomunikasikan ke halayak. Ya, ini komitmen Wuling. Oke. Jadi sudah
sudah terjawab harusnya. Harus. Produknya gampang, produknya memberikan driving experience. Ya. Networknya nggak usah khawatir lagi, Iya. gitu ya Pak ya. Ya. Terus terkait dengan komitmen Wuling pun nggak usah khawatir lagi seharusnya karena di global player. Yes. Dan produknya juga untuk Indonesia. Begitu Yes. Pak Harkam kita bisa Yes. simpulkan ya. Yes. Wah, luar biasa. Apalagi kan sekarang ya dunia ini di genggamanmu, Oh. sehingga orang itu bisa tahu apa aja tentang apapun. Kalau dia mau tahu Wuling, dia hari ini buka YouTube aja udah banyak banget Wuling di sana. Siap. Bahkan saya sering dipertanyakan, mereka mempertanyakan ke saya, Pak Harkam, ini Victory mau masuk, Pak Harkam, ini EV, Pak ini. Yes, thank you. That is info yang lo dapat. Cuman ya pasti selected lah, nggak Right. semua itu akan come into Indonesia. Ya. Ya. How about EV? Pasti one day dia akan come into Indonesia. Ready, Wuling ready banget, gitu loh. Ya cuma kan kembali bahwa negara ini punya aturan, punya regulasi. Ketika regulasinya disiapin ya kita hari ini diterbitkan, besok kita masukin deh. Sudah siap. Udah siap. Secara teknologi berarti kita udah Sudah siap Pak, juga karena ya, Pak? dia udah main di China-nya negara udah main, di negara lain mereka udah main. Wah, luar biasa. Teman-teman kita kupas tuntas mengenai Wuling ya. Kalau di era Covid paling gampang deh. Lo mau garap customer yang perusahaan mana yang terdampak Covid sehingga dia hari ini kalau lo datang dia yang ada cuman curhat, boro-boro Ada potensi ada gitu. potensi. Tapi kalau yang tidak terdampak Covid, bahkan growing di era Covid, ini dia datang cerita positif. Ya, Dalam ya, apapun kita ngolah data harus sampai ke titik itu. Jadi kalau kita misalnya saya punya Formo nih, salah satu produk Wuling yang kalau kita bilang komersial Pak, Komersial. karena itu untuk angkutan. Kita lihat aja gini, kalau mau jual Formo yang blind van kemana? Ya lo lihat dong di mini pickup, yang di mini pickup box, di mini pickup blind van. Itu marketnya di Indonesia, di masing-masing kota, bahkan di kabupaten kelihatan di situ. Market size-nya berapa?